Saya Dwi Oktavia Nurkhalil Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi dalam praktik. Dalam pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Apa sih itu? Faktor penting penentu keberhasilan atau critical success factor adalah beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebuah organisasi. Nah, untuk sistem pemrosesan transaksi ini adalah suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh para pengguna. Untuk subsistem utama dari sistem distribusi adalah di sini ada beberapa, yaitu terdapat beberapa subsistem yang terlibat dalam sistem distribusi, di antara lain yaitu seperti subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan dan pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, lalu pemelihara buku besar perusahaan. Untuk sistem yang memenuhi pesanan pelanggan, terdapat 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Di antaranya ada 4 nih, yaitu 1. Sistem entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. 2. Sistem persediaan, yaitu memelihara catatan persediaan. Sistem penagihan, yaitu membuat faktur pelanggan. Dan sistem piutang dagang, yaitu menagih uang dari para pelanggan. Untuk sistem yang memesan persediaan pengganti, terdapat 3 sistem utama yang terlibat dalam sistem pemesanan persediaan pengganti. Ada 3 nih, yaitu sistem pembelian atau purchasing system, yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Lalu sistem penerimaan atau receiving system, yaitu menerima persediaan. Yang ketiga, sistem utang dagang atau account payable system, yaitu melakukan pembayaran. Selanjutnya ada menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain yang mengambil bentuk basis data, yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, sistem informasi organisasi. Contohnya adalah yaitu dari sistem informasi organisasi atau Organization Information System. Di sini sistem informasi eksekutif yang dikembangkan dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Untuk sistem-sistem informasi, untuk 4 area bisnis, utama perusahaan dan 1 untuk tingkat eksekutif organisasi. Ada 6 ya di sini, ada 4 dan tambah 1. Sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi keuangan, lalu sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem informasi manufaktur, dan sistem informasi eksekutif. Di sini yang pertama yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System merupakan kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh semua basis data. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Di dalam bauran pemasaran ini atau marketing mix, di sini ada beberapa, yaitu subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran integrasi. Untuk sistem informasi sumber daya manusia, di sini adalah
memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Aspek yang ditangani antara lain yaitu perencanaan, rekrutmen, pengolahan tenaga kerja, kompensasi karyawan, tunjangan karyawan, dan laporan SDM yang dibutuhkan lingkungan maupun instansi pemerintah. Untuk sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur ini adalah atau Manufacturing Information in System, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan, sama seperti HRIS dan MKIS. Subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri atau Industrial Engineer (EE) mengenai produk, persediaan, mutu, dan biaya. Untuk sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif ini suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang digunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System atau ESS. Selanjutnya ada sistem data warehousing. Data warehouse merupakan bagian dari data warehousing yang sistemnya hampir sama dalam sistem penyusunan buku di perpustakaan maupun data administrasi mahasiswa atau kependudukan, di mana data yang masuk melalui beberapa tahap, yaitu seperti extracting, transformasi, dan pemrosesan data, serta pengelolaan data yang sejenis yang terbagi dalam beberapa metadata. Di sini ada perbedaan antara rollup dan mollup. Untuk rollup digunakan untuk apa? Digunakan untuk suatu manajemen basis data relation standar. Memiliki data terperinci, dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mendapatkan ringkasan, dan analisis hanya terbatas pada sejumlah dimensi. Untuk mollup, di sini menggunakan suatu manajemen basis data khusus multidimensional. Telah dilakukan peringkasan terlebih dahulu dan dibagi menjadi berbagai dimensi. Dan stasiun kerja pengguna mollup memasukkan basis data multidimensional yang telah di-download. Mungkin